Amitah menemani Rafa ke rumah lama Sania untuk datang meminta maaf di sana karena mengira bahwa Sania kembali ke rumah lamanya. Mereka tidak tahu bahwa Sania saat ini berada di rumah Arkana. Sampai di sana mereka hanya mendapati rumah kosong Sania. Amitah yang penasaran lantas bertanya ke tetangga yang ada di sana. Para tetangga itu memberitahu Amitah bahwa Sania sudah tak menempati rumahnya sejak 9 bulan lalu. Bagaimana Amitah? Apa kata tetangga Sania? Tanya Rafa yang hanya menunggu di teras rumah Sania. Katanya Mbak Sania sudah meninggalkan rumahnya sehari setelah ibunya meninggal. Dia juga bilang kalau Sania takut kembali ke rumah ini karena para tetangga benci sama Mbak Sania gara-gara ada orang yang menyebarkan berita tentang Sania yang jadi wanita malam. Aku rasa itu perbuatan Ratna, Kak. Lalu karena kejadian itu para tetangga mengusir Mbak Sania dan ibunya sampai ibunya meninggal. Tetangga yang ditemui Amitah adalah Ibu Titin yang dulu selalu baik pada Sania. Beliau menceritakan semuanya pada Amitah tentang kejadian yang dialami Sania. Rafa semakin sedih mendengar cerita Amitah tentang Sania. Ia juga makin bersalah pada Sania karena tuduhan wanita malam itu membuat semua orang membenci Sania sampai Sania kehilangan ibunya. Mungkin Sania sekarang ada di rumah sahabatnya. Kita ke sana saja. Amitah mengangguk. Lalu ia mendorong kursi roda kakaknya menuju rumah Delisa. Hanya 15 menit jarak rumah Sania ke rumah Delisa. Amitah memarkirkan mobilnya di depan rumah Delisa. Ia turun dari mobilnya, kemudian membantu kursi roda kakaknya. Setelah itu membantu Rafa turun dari mobil sampai duduk di kursi roda. Kursi roda itu didorong Amitah sampai kini berada di depan teras rumah Delisa. Kamu teriak Mita, ucap salam terus panggil namanya. Amitah menuruti kakaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Delisa. Orang yang dipanggil Amitah pun muncul dari dalam rumahnya. Delisa keluar seorang diri dan raut wajahnya seketika tak senang melihat Rafa dan Amitah di depan rumahnya. Ada urusan apa kalian di rumahku? Tanya Delisa dengan sikap ketusnya. Del, aku Rafa, aku tahu kalau kamu Rafa. Aku tidak pernah melupakan laki-laki brengsek seperti kamu. Jadi nggak usah sebut kamu siapa. Kamu katakan saja maksud kedatanganmu kemari. Delisa tak senang mendengar basa-basi Rafa hingga ia memotong ucapan pria itu. Aku datang untuk bertemu dengan Sania. Aku ingin bicara penting pada dia, ucap Rafa dengan suaranya yang pelan serta tatapan sendu melihat Delisa. Delisa yang tampak angkuh melihat Rafa dan Amitah melipat kedua tangannya di bawah dadanya, kemudian menjawab, Sania gak ada di sini. Dia sudah bahagia sekarang dengan kehidupan barunya. Kehidupan barunya? Maksud Mbak Delisa apa? Tanya Amitah. Sania sekarang udah nikah sama Pak Arkana. Sekarang aku mau ke sana untuk memberinya selamat. Kebetulan Pak Arkana mengundangku ke rumahnya untuk datang bertemu dengan Sania. Di saat yang sama, mobil Liam datang. Delisa yang begitu benci dengan Rafa dan Amitah semakin menyombongkan dirinya di depan mereka. Kalian tahu siapa dia kan? Dia Liam, asistennya Pak Arkana. Dia datang menjemputku untuk merayakan pernikahan Sania dan Pak Arkana. Aku sih sebenarnya mau mengajak kalian, tapi sayangnya Sania tidak suka dengan kalian. Jadi sorry ya, aku tidak bisa membawa kalian ke sana. Setelah mengatakan itu, semua Delisa berjalan melewati mereka dengan ekspresi puas di wajahnya. Terlebih saat melihat ekspresi Rafa dan Amitah yang terkejut mendengar berita tentang Sania. Ia masuk ke mobil Liam dan mobil itu melaju meninggalkan tempat itu. Rafa yang ada di sana tampak syok, begitu juga dan Amitah. Begitu juga dengan Amitah yang tak menyangka bahwa Sania sudah menikah dengan Arkana. Namun tak ada yang bisa ia lakukan sekarang. Saat ini ia tidak berguna sama sekali. Terlebih kakak dan ibunya sakit. Amitah, kamu dengar sendiri kalau Sania sudah menikah dengan Pak Arkana. Kakak mohon kamu jangan lakukan apapun pada Sania.
itu hanya buat kamu semakin hancur, Dek. Kamu lihat Ratna sekarang, dia jadi viral karena perbuatan Pak Arkana. Bahkan kabarnya dia akan dipenjara karena kasus perdagangan manusia. Dia menjadi buronan. Kalau kamu mengusik Sania, Pak Arkana pasti akan membuatmu seperti Ratna. Jadi kakak mohon, kamu jangan salahkan Sania lagi. Fokus saja pada hidupmu sekarang. Rafa mengira bahwa Amitah mungkin tidak akan menerima kenyataan itu dan berpikir akan berbuat jahat lagi pada Sania, hingga ia memberi nasihat pada Amitah agar tidak bertindak buruk lagi pada Sania. Kakak tenang saja, aku tidak akan jadi seperti Mbak Ratna. Amitah sadar bahwa ia hanya perempuan lemah yang tidak bisa menandingi Sania. Terlebih ada Arkana yang kini berdiri membela Sania. Jadi meski ia tidak terima Sania menikah dengan Arkana, Amita pun hanya bisa memendam perasaan sedih, amarahnya dan kecewanya itu tanpa berniat melakukan sesuatu. Ia tidak mau menjadi hancur seperti Ratna. Ratnalah yang menyadarkannya bahwa apapun yang dilakukan tidak akan bisa mengalahkan Arkana. Rafa mengangguk, lalu ia meminta adiknya untuk mendorong kursi rodanya. Kita pulang saja, Mita, ucap Rafa saat berada di samping mobil. Kakak nggak mau datang ke rumah Tuan Arkana untuk minta maaf sama Sania. Mungkin aja Mbak Sania mau maafin kakak, atau mungkin aja dia terima kakak lagi. Aku bilang gini, bukan karena ada maksud lain. Aku cuma nggak tega kakak hidup seperti ini. Seharusnya yang bahagia bersama dengan Sania itu adalah kakak. Rafa terdiam di sana hingga Amita penasaran dengan tanggapan kakaknya tentang ucapannya. Tolong bantu aku masuk ke mobil. Setelah diam, Rafa hanya meminta tolong pada Amita, tidak menanggapi ucapan adiknya sama sekali. Amita pun tidak mengatakan apapun lagi pada Rafa. Ia hanya membantu Rafa masuk ke mobilnya, lalu melajukan mobil itu pergi dari sana. Liam yang membawa Delisa ke rumah Arkana. Kini sampai di rumah itu, ia menghentikan mobilnya di teras rumah nan luas itu. Di sana ada Sania yang berdiri menunggu Delisa. Di samping Sania ada pengasuh Nia yang sedang memegang kereta dorong baby Juno yang tidur di kereta dorongnya. Delisa segera turun dari mobil. Senyuman di wajah Sania seketika mengembang saat melihat sahabatnya turun dari mobil Liam. Delisa, Sania, seru Delisa sembari berjalan cepat menghampiri Sania. Keduanya saling berpelukan erat, melepas rindu yang selama berbulan-bulan ini tidak pernah bertemu karena kesibukan Delisa yang dipindahkan ke bagian staf administrasi perbankan. Puas memeluk, keduanya sama-sama melepaskan pelukannya, lalu beralih saling melihat. Aku dengar dari ibu dan bapak kalau Dara dan Indah dapat beasiswa pendidikan. Ya Allah, itu bantuan yang sangat besar untuk keluargaku. Makasih banyak, San. Jangan makasih sama aku nggak lakuin apapun yang melakukan itu Pak Arkana. Kamu makasihnya sama dia aja. Iya, aku juga mau makasih sama Pak Arkana. Apa beliau ada di dalam? Tanya Delisa. Kalau siang gini belum pulang, masih di kantor. Sore baru balik. Kita masuk ke dalam dulu sambil tunggu Pak Arka pulang. Kamu bisa ngomong langsung ke orangnya. Delisa mengangguk. Keduanya pun masuk sama-sama ke dalam. Pengasuh baby Juno dan Liam ikut masuk, namun Liam melangkah menuju lantai 2 ke ruang kerja Arkana untuk mengambil berkas. Duduk Delisa mengangguk lalu duduk di sofa sana, sedangkan Sania meminta pelayan membuat minuman untuk Delisa. Delisa memperhatikan temannya sedang memberi perintah pada pelayan, dan itu membuat Delisa tersenyum senang karena bisa melihat Sania yang punya kehidupan lebih baik dari sunya. Jujur saja, ia iri, tapi ia juga bangga dan bahagia melihat Sania mendapatkan kebahagiaannya di rumah Arkana. Setelah Sania menyuruh pelayan rumah, ia duduk di samping Delisa. Selamat ya Del, kamu akhirnya jadi pegawai tetap. Sama-sama.
Aku juga mau ucapin selamat untuk kamu yang udah jadi istri dan jadi ibu. Kamu gak sendiri lagi, San. Kamu itu sekarang udah punya keluarga, punya suami, punya adik ipar, punya mertua, dan punya anak. Keluarga, Sania tampak tak senang mendengar kata keluarga dari Delisa. Delisa mengerutkan keningnya melihat ekspresi Sania. Kenapa? Apa ada yang buat kamu gak nyaman di sini? Keluarga yang kamu maksud itu sewaktu-waktu akan membuangku, Del. Suami, adik ipar, dan mertua yang kamu bilang itu terasa asing. Aku ada di sini karena Juno, jadi aku ngerasa kalau kehadiranku di sini karena anakku, bukan karena mereka menyukai aku. Jadi kapan saja mereka akan membuangku, dan aku sudah bersiap untuk itu. Tapi tentu saja mereka nggak akan bisa ambil Juno. Juno itu satu-satunya keluarga yang kumiliki. Sania tampak sedih ketika mengatakan itu semua, dan Delisa tahu bahwa sahabatnya sedang dalam kecemasan. Ia pun berpikir bahwa Sania seperti itu karena trauma dengan pernikahannya dengan Rafa yang gagal. Apa Pak Arka dan Bu Marsya baik sama kamu? Tanya Delisa. Mereka semua orang baik. Di saat itu, Marsya pulang bersama Eli. Marsya yang mendengar suara orang di ruang tamu melangkah ke sana untuk melihat siapa orang di sana. Sania, seru Marsya. Sania dan Delisa sama-sama menoleh ke arah Marsya yang melangkah menghampiri mereka. Selamat siang Bu Marsya, sapa Delisa. Siang. Kamu temannya Mbak Sania kan? Tanya Marsya. Iya, saya Delisa. Kalau gitu panggil Marsya aja, jangan pakai ibu, kurang cocok, dan saya panggil kamu Mbak Delisa aja ya, ucap Marsya tersenyum ramah pada Delisa. Iya Mbak Marsya, silahkan duduk, saya mau ke kamar Eli dulu. Lalu Marsya menoleh ke Sania. Mbak Sania, saya tinggal ya. Sania mengangguk. Setelah Marsha pergi dari sana, Sania kembali mengobrol dengan Delisa, tapi Sania tidak bicara lagi tentang dirinya. Ia bicara tentang Indah dan Dara. Kedua adik Delisa itu sangat baik padanya, hingga Sania juga semangat bicara tentang mereka berdua. Besok kamu libur kan? Tanya Sania. Delisa mengangguk. Besok hari Minggu, gimana kalau kamu nginap di sini aja? Aku di kamar cuma sama Nia dan Baby Juno. Kita bisa tidur bareng, terus besok bisa jalan-jalan. Sejak Sania tinggal di sini, ia dilarang keluar oleh Arkana. Mungkin kehadiran Delisa bisa membuatnya dapat izin dari Arkana. Mau jalan-jalan kemana? Tanya Delisa. Pertama mau ke makam ibu dan bapak dulu, mau kenalin Juno ke mereka. Habis itu belanja pakaian baru untuk Juno. Pengen banget beli baju untuk Juno. Sejak dia lahir aku nggak beli baju baru lagi untuknya. Terus mau kasih hadiah sama Pak Arkana yang udah baik kasih aku tempat tinggal. Aku juga mau kasih hadiah untuk Marsha yang selalu temeni di sini. Oke, Delisa mengangguk. Tapi boleh ajak Liam juga nggak? Boleh kalau dia nggak sibuk. Arkana baru saja sampai di rumah. Ia mendengar suara tawa istrinya di taman, dan ia tahu Sania sedang bersama temannya, karena yang mengundang Delisa ke rumah ini adalah ia sendiri. Arkana ingin Sania cepat sembuh dari kecemasannya, agar Sania bisa percaya padanya. Arkana penasaran, ingin melihat sendiri wajah istrinya yang sedang tertawa, hingga ia memutar langkahnya ke taman belakang rumah. Di sana ia melihat Sania dan Delisa sedang mengajak Baby Juno bicara. Kedua perempuan itu tampak asyik bicara dengan Juno. Baby Juno juga menyukainya. Terbukti bayi itu merespon ketika diajak bicara. Arkana tidak ingin pergi begitu saja. Ia pun melangkah mendekati mereka. Delisa yang melihat kedatangan Arkana seketika berdiri dari tempat duduknya menatap Arkana. Tidak perlu melakukan hal itu. Saya bukan atasan kamu. Saya suami teman kamu. Jadi rileks saja Nona Delisa, ucap Arkana. Saat Delisa membungkukkan tubuhnya di depan Arkana untuk memberi hormat pada lelaki itu. Nggak apa-apa Tuan, panggil Arkana saja. Baik Pak Arka. Rasanya tidak pantas jika Delisa memanggil pria itu dengan sebutan nama saja. Meski Arkana adalah suami temannya, itu karena Arkana adalah seorang bos.
sebuah perusahaan besar di kota ini. Terlebih ia tidak terlalu dekat dengan Arkanna seperti ia dekat dengan Liam dulu. Arkanna pun membiarkannya, menurutnya lebih baik dipanggil Pak ketimbang Tuan, yang menurutnya berlebihan. Rumah ini sekarang sudah jadi tempat tinggal Sania. Jadi buat dirimu nyaman di sini, jangan sungkan. Pikirkan saja kalau ini rumah temanmu, ucap Arkanna. Baik, oke, kalau begitu saya pergi. Mas Arkah, tunggu sebentar, panggil Sania. Ketika Arkanna memutar badannya untuk pergi, Arkanna menoleh kembali melihat Sania. Ya, saya dan Delisa rencana mau jalan-jalan besok, mau ke makam orang tua saya, lalu belanja, dan saya mau bawa Juno juga. Apa boleh? Pergilah, tapi kamu harus bawa pengawal yang bisa jaga kalian. Bahaya kalau cuma kalian saja yang pergi. Sania terlihat senang mendengar Arkanna memberinya izin. Senyuman tampak jelas di wajahnya melihat Arkanna. Iya, dan terima kasih sudah kasih izin. Arkanna tak mengatakan apapun lagi. Ia kembali melangkah meninggalkan mereka. Delisa yang berdiri di sana sejak tadi memperhatikan Sania dan Arkanna bicara. Cara sepasang suami istri itu berinteraksi terlihat kaku. Kau yakin sudah menikah dengan Pak Arkanna? Tanya Delisa mengerutkan kening, penuh rasa penasaran. Kenapa pertanyaanmu seperti itu? Kamu kira aku lupa ingatan? Sekarang sampai nggak ingat apa yang sudah terjadi? Bukan gitu. Dari penglihatanku, kamu dan Arkanna nggak kelihatan seperti suami istri, lebih ke atasan dan bawahan. Dan itu jelas banget, Sania. Ada apa? Kamu masih segan sama Pak Arkanna? Tanya Delisa penasaran dengan pikiran dan perasaan Sania terhadap Arkanna. Segan iya, anggap dia atasan enggak. Terus aku masih belum terbiasa ngomong santai sama Arkanna. Dia itu mantan majikanku, apalagi aku baru kenal beberapa bulan, Del. Rasanya nggak nyaman aja kalau aku ngomong santai sama dia. Jelas, Sania, biasain deh untuk ngomong santai sama Pak Arkanna, karena walau dia orang hebat, baru kenal kamu dan mantan atasan kamu, tapi kamu dan dia kan udah nikah. Hak kamu loh ke dia, San. Kamu juga kalau mau bentak dia atau mau tonjok sekalian karena dendam sama dia, juga hak kamu kok. Dia nggak mungkin langsung ceraiin kamu, paling monyong doang bibirnya. Sania tertawa kecil mendengar ucapan Delisa, tapi detik itu juga ia berwajah sedih. Sebenarnya aku juga ingin menempatkan diriku sebagai istrinya, tapi takut sakit seperti saat kamu dikhianati Rafa. Tanya Delisa. Delisa langsung memotong ucapan Sania. Sania diam dengan wajah sedikit menunduk. Delisa yang melihat ekspresi Sania tahu bahwa sikap Sania pada Arkanna memang karena trauma dengan masa lalu. San, Pak Arkanna bukan Rafa, dia jauh lebih baik dari Rafa. Rafa itu memang brengsek, dia bodoh dan tolol karena nggak percaya sama kamu. Tapi kamu lihat Pak Arkanna, apa dia pernah tidak percaya sama kamu? Sania mengangkat wajahnya melihat Delisa. Ia pun mengingat semua yang dilakukan Arkanna. Arkanna tidak pernah meragukannya. Bahkan dulu ketika dirinya dituduh selingkuh dengan Bayu, Arkanna malah percaya padanya. Kamu diam berarti Pak Arkanna memang selalu percaya sama kamu. Kamu nggak cinta. Kalau nggak cinta, seenggaknya kamu terima dia sebagai suami kamu. Karena menurutku Pak Arkanna nggak salah. Coba kamu mikir kejadian waktu itu. Kalaupun bukan Arkanna yang ada di sana, kamu juga akan dijual sama Rafa. Nggak ada Arkanna, bisa ke yang lain. Semua itu sudah diatur sama Allah. Pak Arkanna dikhianati sama tunangannya. Di saat yang sama, kamu juga dikhianati sama Rafa. Allah itu sudah mengatur semuanya, San. Allah menyatukan kamu dengan Arkanna, meski dengan cara menyakitkan. Itu cara Allah untuk membuat hamba yang disayangi bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau kamu mengabaikannya hanya karena rasa sakitmu, kamu akan selamanya menderita.
Sania meneteskan air matanya mengingat semua rasa sakitnya dulu, tapi Delisa tidak ingin berhenti untuk bicara. Lupakan masa lalu, San. Yakin aja dengan kehidupanmu sekarang. Jangan selalu melihat ke belakang. Kamu itu perlu bahagia. Juno juga perlu bahagia. Dia butuh bapaknya, butuh ibunya bisa bersatu, bisa jadi keluarga bahagia dan dicintai lebih penting ketimbang mencintai. Seketika Sania mengeluarkan suara tangisannya, Delisa langsung memeluk Sania dan raut wajahnya tampak sedih. Namun ia tetap membiarkan Sania menangis di sana agar Sania mengeluarkan semua perasaan sakitnya. Puas menangis, mereka duduk kembali di depan kereta dorong Juno. Sania pun sudah lebih tenang dan Delisa juga tampak tersenyum menggoda temannya. Udah tidur bareng sama Pak Arkana belum? Ngapain sih tanya itu? Jawab aja, desak Delisa. Belum, orang habis lahiran gak bisa melakukan hal seperti itu. Kamu belajar deh biar paham, kata Sania melirik kesal pada Delisa. Namun Delisa malah tersenyum melihat ekspresi Sania yang kesal padanya. Masa kamu suruh aku belajar kayak gitu? Aku aja belum dapat pacar, makanya jodohin dong sama temennya Pak Arka yang romantis. Jangan kayak Pak Arka yang kaku, biar aku bisa cepet nikah. Terus nggak malu-maluin banget kalau datang ke rumah ini. Sania tertawa kecil mendengar candaan temannya. Kayaknya semua temannya kayak dia. Delisa hanya bisa menghela nafas panjangnya di sana. Lalu ia kembali melihat Sania yang sedang fokus ke anaknya. San, gimana kalau kita ajak Pak Arka besok ke makam orang tuamu? Buat apa? Ya buat ketemu sama orang tua kamu. Jujur saja, aku sebenarnya takut kalau suami kamu marah gara-gara kita nggak ajak dia, malah ajak Liam. Wajah Sania seketika menjadi serius. Tadi dia udah tahu kalau kita mau pergi ziarah kubur, tapi dia nggak bilang apa-apa. Itu artinya dia nggak mau ikut. San, kalau musuh nggak bergerak, kita yang bergerak. Kamu mau kayak gini terus, jadi atasan dan bawahan? Maksud kamu apa sih? Tanya Sania mengerutkan keningnya. Maksud aku, kalau Pak Arka nggak nawarin diri, ya kamu yang harus ajakin. Kalau dia nolak, itu urusan dia. Yang penting kamu nggak dosa karena udah ajak dia. Oke deh. Setelah mengantar baby Juno ke kamar dan menitipkan Juno pada Delisa, Sania datang menemui Arkana yang ada di kamar pribadi pria itu. Masuk, seru Arkana setelah mendengar suara ketukan pintu di luar kamarnya. Sania membuka pintu itu perlahan-lahan hingga terbuka, lalu masuk ke dalam. Di sana, ia melihat Arkana baru saja keluar dari ruang ganti. Pria itu baru selesai pakai baju setelah mandi. Aku ganggu nggak? Sania mencoba untuk bicara santai pada Arkana, tapi ia masih kaku. Suaranya pun gagap dan Sania tampak canggung. Enggak, kamu mau bicara penting. Bukan hanya Sania saja yang canggung, Arkana juga tampak canggung karena melihat Sania tiba-tiba masuk ke kamarnya. Bahkan Sania tidak bicara formal lagi. Besok aku mau ke ziarah ke makam ibu dan ayah. Delisa mau ngajak Liam juga karena kami berteman. Liam kenal dengan orang tuaku. Aku juga mau bawa Juno ke sana. Lalu kita sudah menikah. Rasanya nggak pantas kalau aku nggak ajak kamu. Arkana tidak paham ucapan Sania mengarah kemana, terlalu bertele-tele. Tapi pria itu tetap mendengarkannya di sana. Jadi, kalau kamu nggak sibuk, kamu boleh ikut dengan kami. Tapi kalau kamu sibuk, aku nggak sibuk. Jadi aku akan ikut dengan kamu. Arkana sudah paham maksud Sania hingga ia langsung memotong ucapan Sania. Oh begitu, ya udah. Begitu aja. Sania malah semakin canggung sampai ucapannya pun tak karuan. Arkana malah tersenyum. Lalu pria itu melangkah mendekati Sania. Sania yang melihatnya malah berjalan mundur perlahan ke belakang. Sepertinya aku tidak sia-sia bawa temanku kemari.
Dia sedikit membuatmu berubah. Sepertinya dia orang yang sangat kamu percayai, Sania, ucap Arkana sembari terus melangkah mendekati Sania sampai Sania bersandar di pintu kamar. Sania tidak bisa menghindar kala Arkana berdiri terlalu dekat di depannya. Bahkan pria itu mendekatkan wajahnya